Perkenalkan, nama saya Ayub Medok Pratana, nomor induk mahasiswa 1419033. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang, program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat, dan tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah biokimia. Baik, kita langsung saja ke materi. Selamat menyaksikan. Karbohidrat merupakan pusat metabolisme tanaman hijau dan organisme fotosintesis lainnya yang menggunakan energi matahari untuk melakukan sintesis karbohidrat dan CO2 dan H2O. Kemudian karbohidrat mempunyai fungsi biologi penting lainnya. Pati dan glikogen berperan sebagai penyedia sementara glukosa. Karbohidrat lain berfungsi sebagai pelumas sendi kerangka, sebagai perekat di antara sel, dan senyawa pemberi spesifisitas biologi pada permukaan sel menurut Murray K. tahun 2002. Kemudian metabolisme juga merupakan reaksi dalam sel yang dikatapolisis oleh enzim-enzim. Metabolisme bukanlah suatu proses acak, melainkan sangat berintegrasi dan terkoordinasi. Pada faktor makrobiologi, komponen yang terlihat adalah yang pertama, kebutuhan energi makhluk hidup yang memberikan respon terhadap internal tubuh seperti kebutuhan glukosa darah untuk siap dipecah menjadi energi. Yang kedua, rasa lapar yang umum muncul pada makhluk hidup. Ini berkaitan dengan rangsangan sekresi HC1 dan enzim pencernaan di lambung untuk segera diisi kembali oleh makanan. Kemudian yang berikut, faktor mikroekologi yang berpengaruh terhadap laju reaksi kimia dalam makhluk hidup adalah: yang pertama, peran metabolit hasil reaksi kimia, di mana metabolit ini dapat berperan sebagai faktor penghambat aktivitas enzim yang mengkatalisis reaksi tersebut. Dan yang kedua, keberadaan hormon yang sering menjadi pemicu atau penghambat suatu reaksi. Kemudian, metabolisme memiliki 4 fungsi spesifik, yaitu untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dan lingkungan atau dari energi solar. Kemudian yang kedua, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit membangun bagi makromolekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun makromolekul sel. Dan yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Dan yang terakhir, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Kemudian yang berikut yaitu katabolisme atau penguraian. Katabolisme atau penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama, itu karbohidrat, lipid, dan protein. Terdapat 3 tahap utama katabolisme aerobik. Yang pertama, tahap 1,
Makromolekul sel dipecahkan menjadi unit-unit pembangun utama. Yang kedua, berbagai produk yang termasuk di dalam tahap 1 dikumpulkan dan diubah menjadi sejumlah yang lebih kecil molekul-molekul yang lebih sederhana. Dan tahap 3, gugusan asetil dari asetil CoA diberikan pada siklus asam sitrat, yaitu lintas aklur yang meningkat unrum yang dilalui oleh nutrien penghasil energi. Kemudian metabolisme juga dibagi dalam dua bagian, yaitu metabolisme primer, di mana metabolisme primer melibatkan ratusan enzim, tetapi jika dicermati lebih lanjut sebenarnya memiliki lintasan tertentu, umumnya sama dengan pada semua makhluk hidup. Dan yang kedua yaitu metabolisme sekunder, di mana lintasan atau jalur yang terjadi bukan dalam kehidupan tertentu, misalnya mikroba dan tanaman. Kemudian glikolisis dan glukogenesis. Glikolisis, di mana kebutuhan akan glukosa di dalam semua jaringan tubuh menjadi minimal, dan sebagian, misalnya otak serta eritrosit, memang memerlukan glukosa dalam jumlah besar. Dan yang kedua, kalau suatu otot mengadakan kontraksi dalam media anaerob, yaitu media yang kandungan oksigennya di dalam dikosongkan, maka glikogen akan menghilang dan muncul laktat sebagai produk akhir yang utama. Ini menurut pendapat dari Albert L. Lehigher pada tahun 2000. Kemudian kalau pasokan oksigen kurang, maka oksidasi kembali NADH yang terbentuk dari NAD saat glikolisis terganggu. Dalam keadaan ini, NADH akan dioksidasi kembali melalui perangkaian dengan proses reduksi pirufat menjadi laktat, dan NAD yang termasuk secara demikian memungkinkan berlangsungnya glikolisis. Ini menurut dari Murray K. pada tahun 2002. Kemudian yang kedua yaitu glikolisis aerobik, di mana sebagian besar otot manusia menghasilkan laktat bila bekerja berat, walaupun peredaran darahnya tidak terganggu dan penggunaan oksigen sangat besar. Kemudian serat otot merah yang mengandung banyak mitokondria membentuk sedikit sekali laktat, sedang serat otot putih yang mengandung sedikit mitokondria akan membentuk banyak laktat. Ini menurut pendapat dari Stier L. pada tahun 1996. Kemudian serat putih menggunakan oksigen, dan imbangan antara oksidasi dan glikolisis tergantung pada tenaga yang dikeluarkan. Asal batas ambang anaerobik. Yang pertama, untuk menghasilkan sejumlah ATP yang sama, lebih banyak pirufat harus dibentuk. Bila laktat merupakan hasil akhir dibandingkan bila pirufat dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, hal ini merupakan sebab mengapa laktat meningkat dengan cepat setelah batas ambang anaerobik tercapai. Ini menurut mereka pada tahun 2002. Kemudian yang kedua yaitu keuntungan glikolisis aerobik adalah besarnya energi yang dapat dihasilkan. Glikogen merupakan penimbunan glukosa sebagai cadangan energi bila dibutuhkan oleh tubuh. Sejumlah glikogen berbeda dalam berbagai jaringan, dan bahkan dalam satu jaringan pun jumlahnya dapat berbeda, tergantung pada penyediaan glukosa dan kebutuhan energinya. Sebagian besar glikogen terdapat di hati dan otot. Kemudian jumlah glikogen orang normal berkisar sekitar 400 ml gugusan glikosil atau 65 gram berat kering per kilogram berat jaringan. Kemudian keseluruhan proses ini dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perubahan glukosa non-fosfat menjadi urin difosfat glukosa atau UDP menjadi glukosa. Kemudian pemindahan satuan glikosil dari
UDP menjadi glukosa ke rantai glikogen sehingga terjadi perpanjangan rantai milosa dengan ikatan 1-4. Terjadinya percabangan dengan memindahkan sebagian rantai ke gugus hidroksil Ng6 rantai di dekatnya. Kemudian gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan senyawa-senyawa bukan karbon menjadi glukosa atau glikogen. Kemudian gluconeogenesis memenuhi kebutuhan tubuh akan glukosa pada saat karbohidrat tidak tersedia dengan jumlah mencukupi di dalam makanan. Glukosa juga dibutuhkan untuk jaringan adiposa sebagai sumber gliserol dan mungkin mempunyai peranan dalam mempertahankan kadar senyawa-senyawa antara pada siklus asam sitrat di dalam jaringan tubuh. Kemudian, mekanisme gluconeogenesis dipakai untuk membersihkan berbagai produk metabolisme jaringan lainnya dari dalam darah. Dan laktat yang dihasilkan oleh otot serta eritrosit dan gliserol dihasilkan oleh adiposa serta propionat yang merupakan asam glukogenik dari hewan pemamah biak. Dan yang terakhir, sebagian dari laktat yang terbentuk pada kerja yang berat akan dioksidasi dalam jaringan yang lain. Sebagian sisanya akan diubah kembali menjadi glukosa, atau kadang-kadang kalau persediaan glukosa masih cukup dan diubah jadi lemak. Bagi tubuh, lemak merupakan bahan bakar yang ditimbun di dalam jangka waktu lama. Kemudian sumber energi pada gluconeogenesis pada siklus asam trikarbonusilat atau TCA dari piruvat. Siklus asam sitrat atau siklus Krebs atau TCA merupakan rangkaian reaksi di dalam mitokondria yang menghasilkan katabolisme residu asetil. Residu asetil terbentuk asetil CoA atau CH3COS CoA asetil aktif, yaitu senyawa ester dari kokoenzim A. Fungsi utama siklus asam sitrat adalah bekerja sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari materi tentang metabolisme karbohidrat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kata-kata atau tutur kata yang tidak tepat atau kurang jelas dalam penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Yesus.